Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini, pagi ini saya akan coba melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi malam, yaitu masalah ajas praduga tak bersalah. Sekarang ini lagi ramainya adanya petisi, kemudian penandatangan petisi, kemudian adanya surat yang disampaikan kepada pihak Presiden dan Kapolri juga Kapolda. Artinya bahwa ini adalah keseriusan daripada semua pihak untuk sehingga terungkapnya kasus ini. Pada saat ramainya pihak-pihak yang betul-betul menyuarakan agar supaya kasus ini terungkap, ada salah seorang saksi yang tiba-tiba menyuarakan dengan lantang dan tegas akan melaporkan beberapa YouTuber kepada pihak kepolisian. Padahal kalau kita tahu bahwa kita paham dan kita akui bahwa YouTuber di sini adalah mereka mengawal, ya. YouTuber adalah mengawal daripada kasus ini agar sekiranya tidak akan padam, ya. Supaya kasus ini tidak padam, maka para YouTuber ini salah satu fungsinya adalah mengawal daripada kasus ini. Nah, pada saat pengawalan kasus ini dilakukan oleh pihak-pihak YouTuber, ada saksi yang coba melaporkan mau melaporkan, ya, belum melaporkan, baru mau melaporkan YouTuber yang katanya bersifat penuduhan terhadap yang bersangkutan. Nah, itu sebenarnya sah-sah saja, karena mungkin barangkali merasa terpojokan atau merasa dituduh seperti itu. Nah, permasalahannya tinggal dibuktikan saja apakah memang menuduh yang bersangkutan apa tidak. Nah, tapi daripada itu, saksi adalah sekarang posisi sedang saksi. Saksi itu adalah belum ada keputusan, karena dari saksi ini masih ada kemungkinan atau potensi untuk bisa menjadi pelaku. Karena belum adanya inkrah atau belum adanya keputusan vonis daripada di pengadilan. Nah, pada saat seorang saksi melaporkan kepada pihak kepolisian, maka tentunya pihak daripada kepolisian pun akan menanya balik, apakah yang ditanyakan oleh laporan yang disampaikan oleh saksi tersebut menuduh seseorang atau YouTuber, katakanlah yang disampaikan adalah penuduhan terhadap beliau. Maka polisi akan menanyakan balik, apakah yang dituduhkan oleh seseorang itu atau YouTuber itu benar apa tidak? Ya kan pasti seperti itu, ya. Karena dari pihak kepolisian pun tidak serta-merta menerima laporan begitu saja. Karena kita tahu bahwa kepolisian adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Maka kembali lagi bahwa pertanyaan yang disampaikan atau laporan yang disampaikan oleh pihak saksi, maka akan ditanyakan balik oleh pihak kepolisian, apakah memang yang dituduhkan itu memang benar apa tidak. Kalau jawabannya misalkan tidak, kenapa bisa mengatakan tidak sedangkan yang bersangkutan belum jelas keputusannya, ya, karena belum ada inkrah, belum ada vonis terhadap yang bersangkutan. Sekali lagi bahwa saksi masih punya potensi untuk menjadi pelaku, ditentukannya nanti pada saat pengadilan. Pada saat sudah di pengadilan diputuskan, maka di situ kalau misalkan saksi itu terindikasi jadi sebagai pelaku, ya sudah beres urusan. Tetapi kalau misalkan tidak tersangka, maka bisa mengajukan daripada pengajuan daripada pelaporan ini. Tentunya dari pihak kepolisian akan menampung semua aspirasi laporan daripada semua warga, termasuk daripada saksi tersebut. Nah, kembali lagi ke awal, bahwa para YouTuber mengawal. Kenapa? Justru pada saat para YouTuber mengawal kasus ini, kenapa kok ada pelaporan? Harusnya
harusnya mendukung daripada mendukung daripada program YouTuber untuk mengawal ini. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang tendensius seperti itu, sebenarnya begini, kalau memang kita tidak merasa bersalah, sebenarnya tidak usah diambil pusing sebenarnya. Memang di sana disampaikan bahwa adanya pressure, kemudian tidak tentram dengan adanya pressure seperti itu. Ya sebenarnya gini. Kenapa YouTuber, katakanlah beberapa YouTuber media mengarahkan kepada seseorang, kan sekarang gini, yang dituduhkan sebenarnya bukan hanya satu orang itu saja yang melaporkan, tetapi juga dari pihak yang lain juga sama sebenarnya. Banyak juga tuduhan-tuduhan. Katakanlah bukan hanya kepada Pak Yosef yang tuduhan-tuduhan itu, tapi juga kepada Danu. Dan juga tidak sedikit yang menuduh kepada Danu, ya. Termasuk malah kuasa hukum daripada Pak Yusuf sendiri, Pak Rohman juga sempat menuduh juga kepada Danu kan, ya dari awal-awal masalah saksi yang banyak di BAP seperti lah, banyak lah ya, jejak digital sudah ada saksi-saksi di belakang ya, bukti-bukti di belakang. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau masalah merasa dituduh, bukan hanya Pak Yusuf saja yang merasa dituduh, juga Danu juga dan yang lain seperti Bu Mimin juga, Arigi juga, Yoris juga, semua juga sempat kena tuduhan. Kenapa? Karena memang berawal daripada pernyataan Ibu Kapolres ya, Ibu Kapolres AKBP Ibu Sumardi yang mengatakan di awal kejadian bahwa indikasinya adalah pelaku adalah orang terdekat. Nah, kan atas dasar keterangan dari Kapolres Subang ini, maka semua masyarakat berasumsi. Karena dinyatakan orang dekat, ya berarti kita berpikir aja adalah orang yang paling dekat dengan almarhum. Ya tidak lain adalah orang terdekat daripada almarhum adalah ya suami daripada almarhum, anak daripada almarhumah, kan gitu ya. Itu kan yang terdekat. Walaupun tidak hanya itu saja, bisa saja misalkan yang terdekat itu saudara, ya, teman dekat, ya. Tapi kan kalau selama ini yang tahunya adalah yang paling terdekat adalah itu. Makanya kalau misalkan merasa terpojokan dan sebagainya, ya sebenarnya harusnya protesnya jangan ke YouTuber, protesnya ya ke Ibu Sumardi harusnya, karena beliau yang pertama mengatakan bahwa ini adalah orang terdekat, sehingga di opini masyarakat adalah orang terdekat ya tidak jauh daripada suami korban, anak korban, kakak korban, gitu kan ya, seperti itu ya. Yang dalam wilayahnya juga ya, tetangga, teman, kerabat, karyawan, itu kan orang-orang terdekat. Semua juga punya tuduhan masing-masing. Jangankan hanya Pak Yosef, Pak Wahyu aja itu sempat dicurigai kan sama Pak Rohman. Sempat ada statement dari Pak Rohman, Pak Wahyu. Jadi sebenarnya yang dituduh itu bukan hanya Pak Yosef, banyak di sana. Jadi sebenarnya Pak Yosef tidak usah merasa terpojokan, ya. Bukan hanya Pak Yosef saja yang tertuduh gitu. Nah, makanya saya agak sedikit heran kenapa kok ada statement dari Pak Yosef untuk melaporkan YouTuber ini. Nah, pertanyaannya apakah ini benar-benar murni dari pernyataan Pak Yosef ataukah ada masukan dari luar yang memberikan masukan kepada Pak Yosef ya, untuk sifatnya menakut-nakuti seperti itu. Sehingga dengan begitu YouTuber jadi padam. YouTuber jadi takut seolah-olah seperti itu. Ya. Nah, ini kan disayangkan seperti itu. Jadi sekali lagi kenapa saya angkat tema ini adalah bahwa sebelum ingkrah maka pihak polisian tidak bisa memproses daripada pelaporan seorang saksi karena belum ingkrah di sana. Paling pihak kepolisian hanya bisa menampung daripada laporan-laporan tersebut. Setelah ingkrah, setelah ada vonis, maka bisa dilaksanakan diproses daripada laporan tersebut. Nah, itulah paling hari ini atau pagi ini saya bahas, yaitu masalah laporan Pak Yosef yang rencananya mau melaporkan para YouTuber kepada pihak kepolisian. Tentunya yang kita harapkan daripada semua ini adalah tetap kita mengawal terus kasus ini sampai terkuaknya siapa pelaku, dan semoga kita doakan sama-sama semoga pelakunya cepat terungkap. Demikian pagi ini. Semoga semuanya sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.